مرحبا يا مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بالرسول مرحبا يا مرحبا مرحبا بالقرب منه والوصول مرحبا يا مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Diinfokan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini bersama-sama masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara rutinan tahunan kita dari sejak zaman Al-Walid Al-Habib Al-Ustadz Alwi bin Salim bin Ahmad Al-Idrus, yaitu halal bihalal setiap tanggal 3 Syawal, yang moga-moga bisa menambahkan tali silaturahmi kita, mahabbah kita, cinta kita sesama umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita hingga kita layak untuk masuk dalam barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadir di tengah-tengah kita para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz yang moga-moga beliau semuanya sehat afiah, panjang umur fi taatillah, hingga tetap bisa membimbing kita, bisa mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk menempatkan posisi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tak terasa waktu sebulan sudah kita lewatin. Banyak orang yang mengatakan sik kait wingi ngenteni pengumuman Ramadan, sekarang sudah halal bihalal. Tak terasa waktu semakin cepat. Bukan waktunya sebetulnya semakin cepat, tapi rasanya. Dan ini memang sudah akhir zaman, sudah sunatullah seperti itu. Orang akan merasa waktu sedemikian cepat. Ini apalagi sekarang ini ada, Anda mau membahas beberapa hal yang penting untuk kita renungkan. Sekarang ini kan lagi rame perang Israel Amerika melawan Iran. Ya. Anda tidak membahas masalah politiknya, bela siapa ya sudah kita paham lah, namanya musuh bersama. Ya, kita punya musuh bersama, walaupun punya perbedaan, tapi kita punya musuh bersama. Zionisme itu pasti sudah tidak perlu dibahas panjang lebar, dan masalah politiknya itu bukan keahlian Anda tidak bahas itu. Yang mau Anda bahas ini banyak orang-orang, ya ada beberapa lah, ya termasuk banyak sih, yang nanya, ini kiamat bukan ya? Ini Imam Mahdi keluar nggak ya? Ini kok kayaknya Imam Mahdi bakal keluar kayak ini sudah tanda-tandanya bla bla bla. Walhasil intinya banyak yang mengharapkan kiamat. Ya, banyak yang mengharapkan dang kiamat. Ada dua hal yang mungkin perlu kita perhatikan tentang keinginan untuk cepat-cepat kiamat ini. Yang pertama, ketika kita merasa hidup di dunia ini sudah sangat menjenuhkan, membosankan, dan juga kita merasa hidup kita di dunia ini tidak menyenangkan, dan kita merindukan kematian, berarti kita sebetulnya kalah dengan hawa nafsu, kecewa dengan dunia, ingin beda dengan para aslaf yang mereka rindu kepada Allah, rindu kepada Nabi, bukan kecewa dengan dunia, karena mereka tidak suka dengan dunia. Yang mana bahas adalah orang yang saking cinta sama dunia tapi bertepuk sebelah tangan. Orang cinta dunia, orang cinta orang lah, A cinta sama B, tapi tidak berbalas cinta. Nora tidak? Katanya Gus Dolah Jupri nemen, pengalaman pribadi beliau kayaknya. Pas
pastilah akan rasa sakit lah, kecewa lah, bla bla bla. Nah, orang yang cinta dunia ternyata tidak dibalas oleh dunia. Dia mengejar dunia tapi nggak dapat apa-apa dari dunia. Dia menghamba diri untuk dunia tapi ternyata dunia tidak memberikan apapun kecuali kemiskinan. Pastilah dia sangat kecewa. Pastilah dia sangat jatuh hatinya dia. Dan dia mengharapkan segera meninggalkan dunia dengan kematian. Dang-dang mati wis, dang-dang kiamat, dang-dang selesai. Tapi pertanyaannya, kita seperti itu, berarti kita tidak yakin dengan akidah, dengan tauhid. Orang kalau yakin dengan tauhid, maka apapun menjadi permasalahan dalam kehidupan dia, pasti dia akan menjalaninya dengan nyaman, tenang, santai. Tidak akan ada rasa sakit hati sama sekali apapun yang terjadi, karena dia meyakini takdir. Para aulia, para solehin, orang-orang yang masya Allah, orang-orang luar biasa, ketika mereka mendapatkan musibah, mereka tidak kecewa. Walaupun mungkin ada ya kecewa, namanya manusia ya, tapi kekecewaannya itu tidak berlangsung lama dan segera mari. Ibarat kata cari orang Malang, mari. Dan banyak kisah-kisah itu. Ya, ketika mendapatkan musibah, mendapatkan dapat fitnahan mungkin atau macam-macam lah pokoknya. Banyaklah kisah-kisah para aulia ulama kita. Termasuk Al-Walid. Ana sendiri pernah mengalami itu. Al-Walid banyak sekali, beliau itu dulu difitnah, kemudian pernah ya suatu saat ini waktu anak kecil kan suka diajak ngaji-ngaji di salah satu masjid, Ana sebutkan masjidnya lah, rutinan di salah satu masjid, rutinan padahal ini sandal beliau kan khas tuh, sandalnya beliau itu kan khas, dicolong orang. Ya, itu teman nih, padahal guru ngaji nih loh, rutinan di situ, rutinan, kalau nggak salah mingguan, minta barokah mungkin ya, dicolong, akhirnya orang-orang ngasihkan sandal mereka, termasuk Anas sendiri, anak kasihkan sandal, anak Walid nggak mau, dah pulang sampai sini. Nah di sini dulu gelap, ada yang hasut ngelempar botol, jadi botol itu di kundak-kundakan bawah, dilempar ke situ. Dulu belum dua gini, dulu masih satu. Ya, undang-undangnya dua, terus satu buat jalannya motor. Karena gelap, mulai di jalan tidak pakai sandal, kena lah, beling kaca, sobek, berdarah sampai sini sama hidati diobatin apa segala macam. Wala sambat. Ndak sambat sama umi ana, ndak sambat, ndak ngeluh, cuman kena koco mang, wis mari. Buat minggu depannya kalau nggak salah, minggu depannya dibaleni lagi ngaji di tempat yang sama. Lah kita harus kacrek kan, ngaji dek ini hilang sandal, sangguni titik, kena koco mana, mari wis mari. Tapi kalau beliau enggak. Ketika mendapatkan musibah apapun, kembali ke tauhid, dia bisa takdiri. Dan orang-orang seperti itu, orang-orang yang meyakini ketauhidan itu tidak menyerah juga dengan tauhid, dengan takdir. Mereka yakin dengan takdir tapi tidak menyerah dengan takdir, karena takdir itu adalah sesuatu yang pasti terjadi, tapi kita tidak bisa menyerah dengan takdir yang belum terjadi. Kenapa? Ya, karena belum tahu. Tapi kita meyakini pasti ada takdir, pasti sudah ditentukan sama Allah, tinggal kita berharap takdir yang baik. Tapi ternyata jelek, ya sudah, tinggal berharap lagi, berikhtiar lagi, berusaha lagi supaya takdirnya lebih baik lagi. Ini orang yang tauhid. Dengan bekal tauhidnya dia seperti itu, maka permasalahan kehidupan apapun di dunia ini tidak akan mengecewakan hatinya, tidak akan menjadikan dia patah hati, dan dia tetap berjalan di dunia ini dengan sebagaimana mestinya. Dan dia pasti akan mampu menyelesaikan masalah. Karena setiap orang pasti punya masalah. Yang tidak punya masalah cuma satu. Apa? Bukan orang mati. Kalau orang mati ada masalah. Ya, begitu dia mati ada hisab kan. Yang tidak punya masalah cuma satu tok, orang gila.
Tidak bakal ada masalah. Sampai corona kemarin itu tidak ada satu pun orang gila kena corona. Nyantai padahal makannya gak karuan, ini gak dapat imun apa vaksin. Tidak pakai vaksin wala apa sehat seger buger. Tidak ada ceritanya orang gila kena kanker. Atau wong gendeng seakan apa diabetes. Penyakit pikiran ya. Karena mereka sekarang mikir. Yang lainnya pasti ada masalah. Kita mendapatkan akal, bahkan anak kecil itu pun ada masalah. Apalagi zaman sekarang, anak kecil belum sekolah aja sudah pintar main gadget kan, sudah pintar main HP, pasti mendapatkan masalah dengan apa yang dia tonton. Tapi ketika ada tauhid, maka dia tidak akan putus asa dengan kehidupan. Kehidupan tetap berjalan, dan dia tetap menjalani kehidupan dan nyaman. Itu poin pertama. Poin kedua, ketika kita mengharapkan kematian kita mengharapkan kiamat, kita mengharapkan ini, pertanyaan satu, siapa? Apakah kita yakin? Apakah kita menjamin diri kita selamat? Salah satu tanda akhir zaman ini adalah keluarnya Dajjal. Ya, ini sudah sunatullah kan, Dajjal. Dan Dajjal ini mempesona orang. Sampai di dalam satu riwayat, anak lupa riwayatnya, tapi intinya ada orang yang dia tahu tentang cerita Dajjal ini sesat, menyesatkan, bla bla bla. Dan ketika mendengar berita Dajjal keluar, dia keluar untuk menemui Dajjal untuk membunuhnya dengan membawa senjata. Yahmilus saif, bawa senjata, mau merangi Dajjal. Ya, begitu ketemu Dajjal, terpesona. Kagum, terpesona, jatuh hati sama Dajjal dan meyakini Dajjal sebagai pemimpinnya, sebagai sang juru selamatnya. Nah, pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang mampu membentengi dari godaan pesona Dajjal? Apakah kita yang termasuk minal katutin? Kita nggak tahu kan. Ketika kita ingin mati, ingin masuk ke alam barzah bla bla bla, apakah kita siap dengan pertanyaan mungkar nakir? Karena yang jawab ternyata bukan akal kita, yang jawab amal kita. Apakah kita sudah merasa amal kita ini sudah mampu untuk menjawab mungkar nakir? Dan mungkar nakir nggak bakal meleset, pasti akan ditanya oleh mungkar nakir. Kecuali tadi orang gila tadi ya. Kalau orang gila itu paling mungkar nakir say hello tok wis. Dilewati tok wis. Sahlan bekhair semuanya tinggal. Tapi kalau kita normal begini, meninggal setelah balik, ada pertanyaan, pertanggungjawaban kehidupan kita di dunia, dan pertanyaan itu memang pertanyaan mudah. Yang di dalam satu kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani disebutkan pertanyaannya pakai bahasa Suryani. Karena bahasa malaikat itu bahasa Suryani. Bukan makoli ya, bukan ya. Jangan bukan. Ada di dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi pertanyaan ini memang pertanyaan mudah kalau sekarang, karena kita menjawabnya dengan akal. Masalahnya ketika di barzah yang jawab bukan akal, amal. Nah, amal kita kurang, ya kita tidak mampu menjawab dong. Apakah kita sudah siap untuk itu? Hingga kita mengharapkan kematian. Terus gimana solusinya? Solusinya, ketika kita sudah merasa kehidupan ini menjenuhkan, dang mari ya, dang kiamat, dang nuklir lah. Coba kita renungkan diri kita tafakurin diri kita, apa yang kurang dari kehidupan agama kita? Apa yang kurang dari ilmu yang kita kaji? Pasti kita akan menemukan ternyata banyak kekurangan. Karena kalau kita tadi kembali, kalau kita mampu memahami tauhid aja, dalam hal ini masalah takdir tok aja, maka kita tidak akan pernah merasakan kehidupan ini berat. Takdir tok loh. Dan kita akan legowo dengan apapun yang terjadi. Dan kita tidak akan putus asa dengan apapun yang telah terjadi. Misal kita punya planning, saya hari ini harus dapat 100.000, ternyata dapatnya 50. Ya. Kalau dia
meyakini takdir, mempelajari takdir dan meyakininya, oh ini berarti takdirku saiki apa oleh 50. Mari wis. Besok cak coba strategi lagi. Oh mungkin strateginya ini kurang begini, kurang gitu, kurang gini, kurang gitu. Coba, moga-moga besok dapatnya 100. Sekarang ya wis ini takdirku, berarti wayaku ya oleh sami ini. Gak terus coba yo. Andai kata yo. Aku ini gak kulaan niki yo. Saiki ternyata gak payu yo. Andai kata dhisik aku gak tuku kembang apa yang viral itu. Kembang yang mahal itu loh yang bukan apa sih namanya? Gelombang cinta. Itu kan harganya sampai ratusan juta ya. Begitu viral terus langsung blek, harganya tidak berharga sama sekali. Andai kata dhisik aku gak tuku iku, andai kata dhisik kono sing nawar sama ini, banyak kan yang gitu kan? Banyak yang gitu kan? Wis ditawar 100 juta iki gak takekno, aku njaluk 200. Tahu-tahu berapa hari kemudian harganya 0. Coba tak dol 100, coba. Kita mengeluh seperti itu berarti kita kurang ngaji bab tauhid. Kalau kita ngaji bab tauhid tidak ada keluhan seperti itu. Ya wis iki wae. Ya apa ya sudah takdirnya seperti ini. Allah sudah memberikan ketentuan kepada kita begini. Lah besok nanti tidak tahu. Ana berusaha. Oh berarti strategiku salah. Oh berarti cara bisnisnya salah. Oh berarti misalkan kok sakit ya obatnya perlu ada perubahan mungkin atau gini-gini gitu. Tidak menyerah dengan takdir. Tidak menyerah dengan takdir yang belum terjadi, tapi tetap yakin dengan takdir pasti akan terjadi. Ya. Ini solusi yang bisa kita lakukan di akhir zaman seperti ini. Merapatlah ke syariat dengan kita mengkaji ilmu di majelis-majelis ilmu. Di sini hampir masjid-masjid di Malang ini masya Allah banyak majelis. Masjid Jamek tiap maghrib ada, ba'dal subuh juga ada Masjid Jamek, Masjid Al-Huda juga setiap malam juga ada majelis taklim. Kalau kita ngikutin, kita kaji, kita belajar, insya Allah kita akan mendapatkan pencerahan hati dan kenyamanan apapun kehidupan kita di dunia. Dan ketika kita merasa nyaman dengan kehidupan, maka kita akan mampu mencari kehidupan yang kita harapkan. Orang ngamuk, kecewa, stres, dia suruh dandani sesuatu kan jadi tambah karuan. Orang ngamuk nih ya, orang ngamuk lagi stres ngamuk, suruh gambar coba. Maksud dia ahli lukis, tapi suruh gambar dengan keadaan diomeli bojone. Blonjo kurang gitu, waduh bisa sok gambar bojone ono taringi. Ono taringi, ono tanduke ngono. Motone abang. Kacau kan? Kacau. Ketika kita melakukan sesuatu dengan rasa di hati yang tidak nyaman, kacau. Kerjaan, kacau, apapun sudah. Tapi kalau dengan kenyamanan di hati kita akan melakukan apapun, termasuk mencari dunia lah, apalah segala macam, dengan sempurna. Itu yang mungkin bisa kita jadikan renungan aja untuk kita semua, untuk saya, anak sendiri, untuk kita bersama. Dan kita semua yang hadir, moga-moga juga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat afiah, sehat zahir, sehat batin, dan moga-moga kita nanti di yaumil qiyamah bisa dan layak masuk ke dalam barisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.